Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan 79 kali khataman Al-Quran bertepat dengan perayaan Hari Bayangkara ke-79. Khataman ini digelar di Masjid Divisi Humas Polri dari pukul 6 WIB hingga pukul 12.30 WIB. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa Hari Bayangkara tahun 2025 ini diwarnai dengan berbagai tradisi, salah satunya dalam aspek pembinaan rohani. Kegiatan ini dipimpin oleh Ustadz Haji Ali Kholidin SQ MAG. Khatam Al-Quran adalah bentuk syukur dan doa bersama untuk kemajuan Polri serta keselamatan bangsa. Khatam Quran diikuti sebanyak 79 tahfidz dari PT IKI, para santri Darul Quran dan personil Divisi Humas Polri sebanyak 45 personil, dilaksanakan dengan khusyuk dan penuh semangat spiritual. Melalui kegiatan ini, Divisi Humas Polri berharap dapat memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, selain itu menanamkan semangat kebajikan di lingkungan Polri dalam mewujudkan Polri yang presisi dan humanis. Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat memimpin doa dalam upacara Hari Bayangkara ke-79 di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Dalam doanya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ustadz Adi Hidayat juga mendoakan Polri terus hadir untuk berdedikasi kepada negara dan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa siang berlangsung sederhana. Selain pemotongan tumpeng dan kue, atraksi kesenian Susundan atau boneka singa menjadi hiburan tersendiri mewarnai hari jadi institusi Polri. Inilah atraksi sisingaan yang ikut mewarnai kemeriahan Hari Bayangkara ke-79 di tingkat Polres Cimahi, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dan Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail ikut atraksi boneka singa yang diiringi musik tradisional Sunda, menghadirkan kebudayaan Sunda ini sebagai wujud kedekatan Polri dengan masyarakat. Selain meningkatkan pelayanan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama dalam penanganan perkara, termasuk memberantas geng motor. Baik, HUT Bayangkara ke-79 ini temanya adalah Polri untuk masyarakat. Tentunya beberapa kegiatan baik dari pengawalan, perlindungan, pengayoman, dan juga penegakan hukum sudah kita laksanakan dari beberapa ke belakang. Tapi kita tahu dinamika 2025 ini sangat berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, terkait dengan real life-nya dan juga terkait dengan yang harus kita kondisikan terkait dengan masalah media sosial. Tapi tentunya Polri tidak akan diam diri. Polri terus akan berkembang dan menyesuaikan dan beradaptasi dengan berbagai kegiatan yang ada dan menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan kami tentunya semoga Polri ke depan semakin jaya dan semakin dicintai oleh masyarakat. Saya berbahagia kepada Polri yang mana khususnya Polres Cimahi mudah-mudahan tetap maju, kemudian tetap semangat dalam melayani masyarakat. Mudah-mudahan sinergitas antara pemerintah daerah, Polri dan TNI tetap berjalan dengan baik Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat. Itu yang paling utama saya. Biasa mendengar memang wilayah Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat ada sedikit riak-riak tentang adanya geng motor ataupun kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan tugas dengan baik antara TNI Polri bersama-sama bagaimana menegakkan aturan di Kota Cimahi sesuai instruksi dari Bapak KDM, Bapak Gubernur Jawa Barat, dengan tidak ada lagi premanisme yang meresahkan masyarakat. Hari Bayangkara ke-79 tingkat Polres Cimahi berlangsung sangat sederhana.
Sebelumnya kegiatan diisi dengan pembagian tumpeng dan pemotongan kue ulang tahun. Dari tim Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri memeriahkan semarak perayaan Hari Bayangkara ke-79 dengan membagikan makanan bergizi gratis atau MBG kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1 Juli 2025 bertepat di Monumen Nasional Jakarta. Setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 139 unit SPPG Polri di seluruh Indonesia dengan lebih dari 430.000 penerima manfaat MPG, Polri memperkenalkan langsung kepada masyarakat program makanan bergizi gratis dalam momentum upacara Hari Bayangkara ke-79. Program ini menunjukkan komitmen dan sinergi bersama untuk peningkatan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kepala SPPG Pejaten Polri Muhammad Iqbal Salim menyatakan bahwa unitnya menjadi pelopor dalam mendukung percepatan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa pemerataan dan percepatan distribusi MBG memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Tujuan didirikannya SPPG Polri ini tentunya salah satunya yaitu mempelopori dan menjadi contoh bagi SPPG yang lain. Kemudian juga untuk mendukung percepatan program MBG dan pemerataan program MBG di seluruh Indonesia. Tentu harapannya semakin cepat MBG tersebar, semakin cepat MBG rata distribusinya, maka semakin banyak anak yang mendapatkan gizi yang lebih baik. Kepala SPPG Cipinang Polri Muhammad Arif menegaskan sinergi Polri dengan Yayasan Kemala Bayangkari atau YKB menjadi bagian dari upaya mendukung Astacita Presiden Prabowo. Melalui pemberian MBG kepada siswa, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, program ini diharapkan memberikan dampak jangka panjang dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Sinergi yang kami lakukan dari MBG ini, kami bekerja sama dengan Polri sebagai mitra dan yayasannya itu adalah Yayasan YKB, Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi sinergi kita ini untuk makanan bergizi gratis bekerja sama dengan Polri dan YKB untuk mensukseskan program Pak Presiden dan mendukung generasi emas di tahun 2045. Tujuan kita adalah pertama memberikan makanan kepada siswa-siswa dan kepada seluruh ibu hamil, ibu balita dan ibu menyusui. Itu tujuan program ini. Dan tujuan program ini bisa dilihat dengan jangka panjang hasilnya. Kehadiran dapur gizi SPPG Polri di berbagai penjuru tanah air menjadi simbol dan wajah baru Polri yang lebih humanis. Tak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, Polri juga aktif membangun ketahanan gizi bagi generasi emas bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Masih dalam rangkaian perayaan Hari Bayangkara ke-79 yang digelar di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 1 Juli 2025. Pusdokes Polri menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Melalui pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyediaan makanan di SPPG Polri, Pusdokes menjamin kemakanan aman, bergizi, dan layak konsumsi. Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi Purnama Wirawan selaku Karo Dokpol Pusdokes Polri menegaskan keterlibatan Pusdokes Polri dimulai sejak tahap awal dengan memastikan tenaga kerja di SPPG memenuhi persyaratan kesehatan. Pengawasan juga dilakukan terhadap penyediaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan serta sanitasi dan higienitas lingkungan dapur. Kembali pada tugas kami selaku Seksi Pengawasan Gizi dan Makanan. Jadi mulai dari awal rekrutmen, ya peran Pusdokes Polri adalah untuk memastikan petugas-petugas di SPPG itu tentu memenuhi syarat kesehatan. Itu pertama.
tentang tenaga kerjanya atau SDM-nya. Yang kedua, pada saat proses mulai dari penyiapan, mulai dari bahan baku, kemudian penyediaan, pengolahan, sebelum didistribusikan, kami juga berperan di situ. Termasuk juga kami bersama-sama tentu melihat sanitasi higiene dari SPPG Polri. Tujuannya adalah tentu kita harus memastikan ya, gizi dan makanan. Gizi apakah itu sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional, ya. Kemudian juga keamanan makanan, layak dikonsumsi, sehat bagi penerima manfaat. Ya, itu. Sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat, Pusdokes Polri melakukan pemeriksaan organoleptik dengan melihat, menghirup, dan mencium aroma, serta mencoba cita rasa. Di samping itu, dilakukan uji kimia untuk mengidentifikasi zat seperti sianida, nitrit, dan formalin. Pengawasan kami bersama-sama dengan unsur dari petugas SPPG, kemudian mulai dari melihat dari bahan makanannya, penyimpanannya bagaimana, pengolahannya bagaimana, kebersihan lingkungan bagaimana, kebersihan personil pelaksananya bagaimana. Kemudian sebelum didistribusikan, kami portioning namanya, menata, kemudian petugas menata, tapi kami juga melakukan pemeriksaan organoleptik, artinya melihat, kemudian mencium, membaui, kemudian mencicipi bahkan apakah makanan ini layak dikonsumsi. Kemudian juga melalui tes kimia. Seperti yang ada di sini, ada beberapa kit yang menjadi kekhasan daripada MBG Polri, ya, SPPG Polri. Jadi ada tes kimiawi di sini tentang arsen, bahan-bahan yang tidak boleh ada dalam makanan yang dikonsumsi, sianida, kemudian ada nitrit, dan kemudian formalin. Peran Pusdokes Polri dalam mengawasi keamanan makanan merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung program Astacita pemerintah yang berfokus pada peningkatan gizi nasional menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Dengan sinergi bersama SPPG di seluruh Indonesia, Pusdokes Polri memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan makanan yang sehat dan layak. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Sugeng Priyatno melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.